Baru aneh. Yang diduga menipu adalah si Samsudin, yang segala triknya berhasil dibongkar oleh Marcel alias pesulap merah, dan juga oleh banyak YouTuber. Lah kok hari ini yang dilaporin justru si pengungkap fakta ini? Ya sebenarnya menahan untuk nggak angkat kasus orang yang memakai nama Gus Samsudin ini ya, karena memang saya tidak pernah tertarik dengan dunia perdukunan, atau malah sering mengkritik dunia komat kamit itu sebenarnya. Ya karena modusnya selalu sama, memanfaatkan keluguan atau derita orang atau kesulitan orang untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan embel-embel ritual yang bernuansa keagamaan. Hari ini saya bahas soal orang yang pakai nama Gus Samsudin Jadab ini, yang seneng banget kalau dipanggil Abah. Ini aja udah membingungkan kan. Abah adalah panggilan orang tua di Jawa Barat. Sementara si Samsudin ini orang Lampung yang tinggal di Blitar, Jawa Timur. Ya, brandingnya agak keliru kayaknya nih. Ya dengan penampilan yang mirip pemain sinetron Ajab, rambut gondrong dengan perawatan salon dengan cara di bleaching, diwarnai, yang biayanya kalau sekali ke salon itu nggak kurang dari 300.000. Kenapa saya jadi tahu ya? Oh ya, saya pernah bleaching. Samsudin yang entah dari mana memakai gelar panggilan ala Nahdien, yaitu Gus itu, diduga mengaku dirinya dapat mengobati segala jenis penyakit, bahkan gangguan jiwa sekalipun. Kemarin saya diperlihatkan sebuah video ketika Samsudin ini mempraktekkan ilmunya yang konon diberi nama kulhugeni. Wah, kepada seorang anak kecil yang duduk di kursi roda dengan tubuh seperti luka bakar yang merata di kaki sampai badannya. Dengan menggerakkan tangannya sambil komat kamit, Samsudin mengarahkan tangannya ke kaki sang anak yang terluka itu. Anda lihat asap, Anda lihat putih-putih keluar dari kakinya, kata Samsudin kepada dua orang yang ternyata adalah kedua orang tua anak itu, yang kemudian manggut-manggut menjawab pertanyaan Samsudin, padahal nggak ada apa-apa. Dan memang di video itu sih nggak ada apa-apa juga, nggak ada asap, nggak ada jin, apalah keluar dari kaki anak itu nggak ada. Ya namanya luka bakar, masa sembuh cuma dijampi-jampi. Keterlaluan memang si Udin ini. Nggak tega saya lihat anak kecil yang berharap bisa sembuh dari aksi komat kamitnya itu. Entah aksi pengobatan abal-abal itu diberi tarif atau tidak, yang jelas sudah banyak pengakuan dari para mantan pasien si Abah Udin ini. Waduh, ngeri ya kalau sampai pakai acara ada biayanya segala ya. Dari pengakuan yang beredar itu, ada yang menyebutkan angka 5 juta, 10 juta rupiah, bahkan 25 juta rupiah. Bahkan sampai ada yang menyimpan kwitansi pembayarannya loh. Ya, jasa apa yang dilakukan Samsudin ini? Sampai tarifnya ngalahin rumah sakit mewah sekali berobat. Konon Samsudin bisa menyembuhkan aneka macam penyakit, terutama penyakit batin dan penyakit yang dimitoskan karena makhluk halus. Misalnya kerasukan jin, atau ditindihin genderuwo lah, pengabdi setan lah, nenek gayung lah. Itu judul-judul film horor jadinya ya. Ya memang, melihat Samsudin ini mirip nonton film horor Indonesia. Gaya pakaiannya, dandannya yang agak gotik dan mamba gitu. Belum lagi acting-actingnya yang terlalu amatir di YouTube-nya. Atau ketika dia berakting mengobati orang yang beneran minta pengobatan ke padepokan mewahnya yang bernama Padepokan Nur Zat Sejati. Lengkap kan horornya. Belum lagi branding atau pencitraan yang dibuat oleh Samsudin ini, yaitu sebagai orang sakti yang ditakuti banyak dukun santet. Merinding saya. Kameramen saya juga merinding. Bulu-bulunya berdiri. Dan untuk menguatkan julukan itu, Samsudin kerap membuat konten yang bisa untuk nakut-nakutin anak-anak soal pertempuran dia dengan dukun santet. Aksi Samsudin yang suka bikin sinetron horor di akun YouTube-nya itu menuai masalah. Karena ternyata Samsudin ini tidak memberi keterangan apapun pada kontennya itu. Bahwa konten itu cuma trik atau cuma akting saja. Karena orangnya ya itu aja. Dan Samsudin selalu mengklaim bahwa tayangan itu adalah kisah nyata. Jadi seolah itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi tanpa settingan. Mungkin tujuannya adalah untuk menguatkan julukannya yang sudah terlanjur viral dan menghasilkan uang ya. Ya, sekalian aja bikin konten bohongan untuk cari duit di YouTube. Lalu bikin pengobatan yang ternyata juga bohongan juga untuk cari duit di padepokan. Lengkap dan menghasilkan cuan. Ya, praktek tipu umat ini sudah berlangsung entah berapa tahun. Dan seiring kuatnya branding yang dibangun oleh Samsudin beserta timnya,
banyak juga orang yang tersesat dan lalu percaya semua aksi kibul-kibul si Samsudin ini. Entah sudah berapa orang yang bukan saja jadi pengikut atau follower, tapi juga seolah mengkultuskan si Samsudin yang sebelum jadi dukun palsu adalah seorang pengepul rongsokan. Sebuah profesi yang menurut saya jauh lebih mulia daripada bohongin orang pakai ritual agama dan tasbih mainan. Ya, ternyata sesuai pengakuannya, Samsudin ini sebelumnya adalah pengepul rongsokan. Fotonya banyak beredar. Tapi justru menurut saya profesi ini jauh lebih baik. Karena selain tidak merugikan siapa-siapa, profesi ini juga memiliki nilai ekonomi yang nggak main-main. Tapi lalu kenapa Samsudin malah memilih jalur main-main dengan hal yang bisa dipersepsikan sebagai menunggang agama untuk mendapatkan keuntungan materi? Bagaimana kemudian orang tidak menyebut kalau praktek seperti Samsudin ini adalah apa yang dinamakan menggunakan ritual berbau agama sebagai media mempengaruhi orang untuk mempercayai trik? Dan kalau kita buka YouTube, segala apa yang disebut sebagai kesaktian, karomah, atau ilmu kebatinan level tinggi seperti bisa membakar iblis, ilmu rawe rontek, yaitu Samsudin dipotong lehernya bisa sembuh kembali dalam waktu sekian detik. Kayak X-Men, ditusuk pisau lehernya langsung pulih, keris keluar petir, santrinya kebal terhadap minyak mendidih, dan lain-lain itu ternyata cuma trik sulap. Dan banyak pesulap atau praktisi sulap yang sudah membuka semua triknya. Dan anehnya si Samsudin ini awalnya tetap ngotot, nggak mau dibilang itu semua cuma trik. Sehingga ketika ada yang menantang untuk dibuktikan, dia kelabakan. Ya, oleh masyarakat, Gus Samsudin ini disebut memiliki ilmu kulhu geni. Secara sederhana, ilmu kulhu geni ini merupakan ajian untuk membakar makhluk halus. Seperti jin, setan, genderuwo, kuntilanak, leak, vampir, Dracula, suster ngesot, nenek gayung, tuyul, mbak yul, sampai babi ngepet. Banyak banget ya. Konon ajian ini memiliki doa atau mantra khusus. Nah, menurut informasi yang beredar, Samsudin ini menjadi salah satu ahli spiritual yang ditakuti oleh dukun santet berkat kemampuan ya itu tadi, kulhu geni itu tadi. Ya memang strategi untuk dimitoskan sebagai orang pintar itu ya kudu lengkap seperti ini. Penampilannya serem, bikin padepokan. Kenapa padepokan? Ya karena terdengar lebih berbau mistis. Daripada misalnya dikasih nama sanggar. Kesannya malah tari-tarian melulu kan. Masa dukun jumba? Kan enggak. Ya selain penampilan, lalu padepokan ditambah dengan ilmu-ilmu yang dikasih nama mirip zaman Brahma Kumbara. Ingat nggak? Lampah lumpuh, serat jiwa, pedang merah, pedang biru, kulhu geni, batu ponari. Dan ini masyarakat kita banyak yang suka loh anehnya. Dan ini masyarakat kita banyak yang suka loh anehnya.